Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Albert. Nah, hari ini aku mau ngejelasin tentang suku Madura. Nah, sebentar sebelum itu kita share screen dulu ya. Nah, oke, udah share screen ya. Oke, nah, kita present dulu. Oke, ya, oke. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas tentang suku Madura. Ini kita bisa lihat ya, banyak banget kebudayaannya. Ada senjatanya, ada kegiatannya, ada apa, kebudayaan lainnya. Nah, oke kita 7 unsur budaya suku Madura ya, kita masuk. Nah, oke. Nah, lokasinya tuh kalau kalian tahu di peta tuh ada di berdekatan dengan Surabaya dan di daerah Jawa Timur. Nah, itu tuh. Pulau Madura tuh segitunya. Oke, kita next. Oke, sebelum ke teknologi, kalau kalian tahu, suku Madura itu adalah suku yang sangat menjaga harga diri mereka. Jadi harga nilai diri mereka tuh dijaga banget benar. Nah, terus kalau kalian tahu, Madura itu berasal dari kata madu. Nah, madunya tuh madu, ra-nya itu adalah darah gitu. Jadi memang mereka tuh sifatnya tuh orangnya harga diri mereka tuh harga mati lah gitu. Oke, kita next. Oke, ke teknologinya ya. Nah, kalau di sini ada rumah tradisionalnya yaitu Tanean Lanjang. Nah, Tanean Lanjang ini tuh ciri khasnya nanti kita bakalan bahas, oke. Terus makanan khasnya ada lorjuk sama senjatanya celurit. Nah, kita udah nggak asing sama celurit gitu kan ya. Dimana banyak orang yang suka tawuran juga pakai celurit. Nah, padahal di Madura itu celurit itu dipakai untuk eh, apa ya memotong rumput gitu. Buat memotong rumput terus lebih gampang lagi gitu buat apa ya kayak potong rumput sih seingat saya. Oke kita next ya. Nah ini dana rumah dari rumah apa tadi tuh rumah Tanean Panjang. Nah jadi aku bakalan jelasin. Jadi yang di tengah itu tuh sebagai kayak rumah eh rumah apa ya kayak rumah doa gitu loh di satu rumah kayak kalau di Kristen tuh sebagai mezbahnya gitu. Nah, ini tuh dinamainya tuh langgar. Nah, terus di bagian kiri itu ada rumah satu, rumah dua. Itu adalah rumah anak mereka. Misalnya anak mereka nih sudah menikah gitu. Mereka boleh buat rumah dekat rumah orang tuanya gitu, bersebelahan gitu. Nanti kalau misalnya anak anak mereka ini udah nikah nih, punya anak kan tuh, anaknya nikah lagi, anaknya cucunya gitu. Cucunya udah nikah lagi bakalan dibuat lagi rumah yang di sebelahnya. Jadi rumah satu, rumah dua, rumah tiga. Atau anaknya banyak nih ada tiga-tiganya sudah menikah. Nah, rumahnya bakalan ada tiga nanti di situ. Oke, terus mereka tuh uniknya tuh yang aku lihat tuh dapur sama kandang. Kandang kan udah pasti di luar lah ya, kalau misalnya kita lihat gitu. Tapi dapur ini juga ternyata orang Madura tuh lebih disimpannya di luar gitu. Dan terus yang dinamakan tanean itu tuh lingkarannya bukan lingkarannya apa ya? Kayak halamannya, kayak halamannya gitu. Di situ tuh kan kayak ada apa namanya tuh kayak ada apa ya namanya tuh kayak sininya tuh kayak ada apa ya halaman gitu tuh di sininya tuh halaman gitu ya. Oke, sip. Lanjut kita eh, ke makanan ya, ke makanannya. Oke. Nah, makanan lorjuk. Jadi kalau kalian tahu, kalau kalian suka lihat di TikTok ya, kalian suka FYP TikTok gitu ya. Nah, kalau di TikTok tuh biasanya ada kerang yang panjang gitu. Kalau misalnya lihat di pantai, kadang-kadang suka orang ngasih garam gitu ya garam kalau nggak salah atau baking soda. Tiba-tiba dia muncul gitu ke atas itu kayak bambu gitu. Nah, lorjuk tuh dari keong itu teman-teman. Jadi keong apa ya? Keong bambu itu.
keong bambunya itu. Yang di dalamnya kan ada isi. Nah, mereka tuh biasanya masak itu pakai kuah gitu. Jadi di kuah gitu. Dan terus maaf berisik ya kalau ada ini. Mudah-mudahan bisa kedengar. Jadi kalau mereka tuh ciri khas dari orang Madura tuh memang bumbunya sangat apa ya, kerempahannya tuh sangat-sangat diutamakan dan sangat banyak gitu. Jadi kalau kalian pergi ke Madura, pasti makanannya itu merasa banget rempah-rempahnya. Contohnya bukan lorjuk doang ya, tapi kayak misalnya kayak sate Madura. Sate Madura, terus kayak soto Madura juga mereka memiliki bumbu di mana bumbu itu tuh sangat diutamakan rempah-rempahnya. Nah, terus kalau kalian tahu keunikan dari Madura ini, satenya itu jarang banget pakai sate sapi orang Madura tuh. Kebanyakan sate kambing, kebanyakan kalau kalian ke sana. Jadi jarang banget dijual sate sapi. Jadi lebih banyaknya ke sate kambing. Oke, kita next ke pakaiannya. Nah, pakaiannya tuh namanya tuh pesaan. Nah, aku akan fokus ke laki-lakinya karena itu bentuk dari ciri khasnya orang Madura. Nah, di laki-lakinya tuh kan terciri dari pakai baju pengsi, terus baju dalamnya tuh kaos merah putih. Nah, terus dia kenapa bawa cerulit? Bukan berarti dia penguasa jalanan atau keturunan kerajaan, tapi di mana orang Madura itu percaya bahwa laki-laki kalau membawa cerulit itu memiliki martabat yang tinggi. Jadi kayak laki jantan gitu loh. Kalau kita kan dibuktikannya dengan badan kita yang kekar atau memiliki fisik yang kuat gitu. Kalau orang Madura dilihatnya tuh dari dimana dia bawa cerulit kemana-mana. Misalnya itu kan ada kayak ikatan gitu ya di bajunya, diikat itu. Nah, biasanya cerulit itu tuh disimpan di situ, menandakan bahwa dia lelaki yang jantan. Oke, next kita ke religinya. Oke. Ini kalau kalian mau nonton YouTube-nya bisa ya, kalian copy paste itu linknya di atas. Terus dari agama. Jadi Madura itu agamanya memang utamanya adalah agama Muslim. Oke, dan terus ini yang menciri khaskan religi dari Madura. Nah, yaitu adatnya tuh. Itu namanya carok. Nah, makanya kenapa tadi di awal aku ngomong Madura itu adalah madu dan darah gitu kan. Nah, karena di mana carok itu adalah kebudayaan. Kalau misalnya salah satu ada keluarga yang tersinggung oleh seseorang, maka salah satu dari keluarga mereka akan berusaha membuat martabat nama keluarganya itu baik lagi dengan cara membunuh orang yang meledek orang yang meledek keluarga dia. Jadi misalnya kayak nyawa dibalas dengan nyawa gitu. Kayak kita udah nyakitin nih hati orang Madura, nah nanti tuh keluarga Madura itu tuh bakalan nyerang kita sampai bisa buat kita meninggal gitu, sampai dibunuh gitu. Mereka merasa bangga karena mereka telah kayak udah mengutamakan keluarganya gitu. Jadi tidak mencoreng nama baiknya gitu. Makanya orang Madura tuh pernah konflik kan besar-besaran gitu sama Dayak ya, kalau nggak salah sama Dayak. Itu kan mereka saling perangnya sampai kepala-kepala pun dipenggal kan mereka tuh. Oke, itulah yang ciri khasnya tuh di situ, carok itu tuh seorang Madura tuh. Dan terus upacara kematian itu tuh ada nyebuh ya. Ini hampir mirip kebudayaan Muslim juga, di mana seperti kayak 40 hari orang meninggal bakalan ada makan-makan bersama keluarga atau teman terdekat dari orang yang sudah meninggal. Dan terus ada upacara adat juga, itu lambade, di mana lambade itu bayi akan disimpan di tempat yang mewah gitu. Tempat yang bagus kan, kita lihat fotonya bagus gitu kan ya. Dan terus itu bakalan didoain supaya, kenapa di tempat yang bagus, supaya bayi itu menurut orang Madura kedepannya akan menjadi orang yang sukses dan kaya raya.
Oke, next kita ke tradisi. Nah, udah pasti tradisi yang terkenal banget di Madura tuh karapan sapi. Nah, kenapa karapan sapi? Karena hanya bisa ciri khasnya tuh ditemuinya di Madura. Karena dari dulu gitu kan, karapan sapi itu udah ada di Madura. Dimana karapan sapi itu membalap balapan seperti pacuan, tapi menggunakan sapi gitu. Dan terus ada rokat, dimana ini masyarakat bersyukur akan hasil alam laut dan dibuat perahu-perahuan itu yang nanti akan dibakar di tengah laut. Oke, kita next ke kesenian. Nah, keseniannya dari kesenian alat musik tradisional, Madura juga udah tercampur dari budaya-budaya lain, contohnya rebana. Di sana rebananya banyak banget. Bisa kalian nonton juga di YouTube, banyak banget jenisnya. Biasanya rebana ini tuh dipakai untuk jemaah muslim biasanya yang mau takbiran gitu, atau ada pernikahan muslim yang menggunakan alat musik rebana ini. Nah, terus ada kesenian bela diri. Jadi pencaksilatnya. Nah, pencaksilatnya tuh namanya tuh di Madura tuh Joko Tole. Nah, ciri khasnya adalah bajunya, karena kebanyakan di Indonesia pencaksilat itu kan pakainya pensi hitam, tapi dia tuh hijau gitu. Hijau, ke bawahnya juga hijau. Kalau kalian nanti lihat di Google tuh hijau semua. Nah, terus ada batik Madura. Nah, ciri khas batik Madura tuh memang terang gitu warnanya tuh. Ciri khas dari batik Madura. Oke, kita next. Di sini ada kesenian lagi. Keseniannya tuh ada tari Muang Sangkal. Nah, tari Muang Sangkal itu tuh biasanya diadakannya tuh di saat hari bahagia, misalnya seperti pernikahan, karena membawa kebahagiaan. Lanjut, ada juga Ludruk Madura. Nah, kalau Ludruk Madura di kebudayaan Sunda tuh mirip seperti wayang. Jadi tetapi ini kayak wayangnya asli orang, menceritakan sejarah Madura dan sejarah kerajaan-kerajaan di Madura gitu. Oke, next. Nah, ini bahasa untuk belajar dari dialeknya Madura. Ya, contohnya kayak kalau kita kan cok itu tuh kasar banget ya ke temen juga gitu kan, bahasa kasar gitu. Tapi kalau di Madura itu cok itu hal yang normal gitu dipanggilnya di sana. Nah, terus kalau contohnya kayak otak itu namanya cetak. Kan kalau kita kepala jadi ada nada cetaknya gitu. Mulut tuh colo gitu. Oke, next ya. Terus ada contoh-contohnya dialek Bangkalan juga. Oke, nah mata pencarian. Nah, udah pasti dong kita udah sering banget ada yang sate. Itu kebanyakan itu adalah orang Madura. Nah, dimana kita nemuin pasti sate itu kan ada tuh di Bandung, di Jogja, di Jakarta. Jadi profesi mereka tuh mencar ke pulau-pulau gitu. Contohnya ya sebagai pedagang. Jadi ada sate Madura, ada soto Madura. Banyak banget kan di Bandung soto Madura. Nah, itu asli orang Madura yang ngebuatnya. Nah, terus ada juga nelayan. Yang tadi kan nelayan, terus ada petani juga. Ada petani garam, karena Madura juga termasuk penghasil garam yang banyak. Dan terus ada petani rumput laut. Selain itu juga, Madura juga memiliki mata pencaharian, yaitu sebagai toko warung. Nah, makanya kenapa banyak banget ya kalau TikTok tuh FYP, warung ini tidak pernah tutup kecuali hari kiamat gitu. Warung ini buka 24 jam, libur kiamat gitu kan. Terus bahkan yang ada orang Bali hanya hari Nyepi saja toko warung orang Madura itu bisa tutup gitu kan, karena kebudayaan Bali kan. Nah, jadi bisa kita lihat orang Madura tuh sangat ingin mendapatkan tujuan dia gitu. Jadi kayak tujuannya pengen kaya gitu. Dia akan bekerja keras sampai mati-matian. Bahkan banyak orang yang mudik meninggalkan pekerjaannya, malahan mereka di situ berpikir untuk mencari cuan. Karena
banyak orang luar kota yang datang untuk makan gitu kan, atau dari perjalanan satu kota antar kota mereka bisa berdagang. Nah, biasanya tuh mereka pulang-pulang tuh ketika libur Idul Adha kalau nggak salah. Karena di mana itu juga sebagai apa ya, banyak aduh sorry, itu juga kan di Idul Adha itu tuh banyak orang udah motong sapi kan, pasti mereka rugi dong karena daging sudah dibagikan gratis. Jadi hari-hari itulah mereka pulang. Oke, kita next. Nah, ini ilmu pengetahuannya. Nah, banyak ada sejarah legenda batu lonceng. Kalau buat lonceng itu berbunyi itu berarti ada tanda-tanda gitu. Terus ada juga potret Koneng dan Adipodai, itu dimana dua kerajaan yang saling mencintai gitu loh intinya tuh. Dan terus ada legenda Gunung Nona. Ini agak sedikit jorok karena dimana intinya tuh dulu ada kerajaan makmur, dimana kerajaan itu tuh ternyata saking ada pemimpinnya, ternyata dia tuh kecewa sama rakyatnya karena rakyatnya tuh ya cinta akan seks bebas gitu. Akhirnya mereka udah dikasih tahu tapi tetap ngeyel. Akhirnya Tuhan pun marah sehingga membentuk gunung yang berbentuk seperti alat kelaminnya perempuan gitu. Agak sedikit jorok tapi itulah kebudayaan di sana. Oke, terus ada ilmu pengetahuan. Nah, ini ada kuda dan sapi. Kenapa? Karena maksudnya ilmu pengetahuan itu kayak apa ya? Kayak ramalan gitulah gitu kan. Kayak kuda dan sapi itu kalau dimiliki orang Madura tuh berarti artinya tuh sebagai harta benda gitu. Jadi orang yang punya banyak sapi itu bakalan dibilang kayak sultannya orang Madura gitu di sana tuh. Nah, terus ada juga burung bangau atau burung merak. Nah, dimana kalau misalnya burung bangau itu ada dan terus burung merak itu ada di rumah gitu, itu berarti menandakan bahwa di situ atau berbunyi biasanya itu tuh ada yang percaya bahwa dibilang adanya penunggunya di situ kayak roh halus gitu, atau juga berdampak buruk atau juga bisa membawa berkat bagi rumah tersebut. Jadi tergantung situasi tersebut katanya. Terus ada juga pohon kelapa. Nah, kenapa pohon kelapa? Karena mereka percaya bahwa pohon kelapa itu adalah pohon kehidupan. Karena setiap bagian pohon kelapa itu bisa dipakai. Contohnya ya kelapanya. Kelapanya itu airnya bisa diminum, terus dagingnya bisa jadi santan. Terus kalau kelapanya udah tua, terus bisa dijadiin kerajinan tangan gitu. Terus daunnya bisa dijadikan sesuatu, pohonnya juga tangkainya kan kayunya bisa dijadiin rumah gitu. Dan terus ada tanaman sereh. Nah, tanaman sereh juga dipercaya kalau kita tanam di sekeliling rumah orang Madura tuh bakalan menangkal kekuatan jahat gitu, kayak sihir, santet itu bakalan ditangkal oleh tanaman sereh. Oke, kita next. Nah, pernikahan. Sebenarnya di pernikahan Madura ini tidak ada hal yang menarik menurut saya, karena pernikahan orang Madura itu sudah tercampur oleh kebudayaan orang Muslim. Jadi hampir sama, mereka juga memiliki mas kawin, terus akad nikah dan upacara adat yang hampir sama seperti agama Muslim. Oke. Terus resepsi pernikahan juga biasanya diwarnai dengan hiburan, tarian, musik, dan hidangan tradisional Madura. Dan terus setelah pernikahan, ini bukan orang Madura ya, ini hanya sekedar ilustrasi bahwa di mana pernikahannya juga mereka tuh harus datang ke mana? Kayak ke rumah pamannya, ke tantenya, ke saudara-saudara orang tuanya juga, bahwa mereka sudah menikah gitu, sudah menikah. Nah, terus kalau di pernikahan itu pakaiannya tuh mereka punya pakaian sendiri, contohnya tuh baju bodo. Bukan bodo dalam arti buruk, tapi memang baju adat bodo dewasa itu dari Madura. Terus ada juga aksesoris. Nah, biasanya tuh dipakai di mahkota perempuan.
itu ada sulaman emas, jadi memang dari emas asli. Kalau kebanyakan orang sih sekarang kayaknya udah nggak tahu ya berubah, tapi banyak kok orang yang masih katanya di internet masih menggunakan sulaman emas asli. Nah, terus ada rumah pamekaran. Nah, jadi sebelum masuk ke rumah yang tradisional tadi itu, mereka tuh bakalan tinggal di rumah pamekaran. Nah, pamekaran tuh di mana itu malam madunya orang Madura setelah menikah. Mereka akan menginap di rumah ini dulu. Oke, refleksinya di mana kita lihat kalau orang Madura tuh sangat menjunjung tinggi harga diri. Karena kenapa? Karena tadi ada budaya pancok itu ya kalau nggak salah namanya itu. Nah itu tuh. Nah, budaya carok, carok. Kita kan sangat menghargai diri banget gitu. Sampai membunuh gitu. Tega untuk membunuh orang gitu. Tapi Carok ini tuh dia berkata tuh satu lawan satu ya, bukan keroyokan, tapi satu lawan satu. Gitu deh. Oke, biar lebih paham lagi, aku bakalan ngasih video, oke? Biar bisa memenuhi gambaran kalian tentang apa sih Madura tuh, apa sih yang diuniki dari Madura itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Enjoy aja videonya, mungkin akan dipercepat karena mungkin durasi waktu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih.